sobat-sobat muda, kita-kita nih yang umurnya baru awalan 20 ya, atau di bawah 20 tuh badannya tuh masih prima banget ya dok ya. Mau tidur begadang bisa. Ayo. Ya, mau tidur jam 3 pagi kelas kuliah pagi pun masih nggak Kecil. apa-apa, masih kuat gitu ya. Jadi ngerasa ya ini badan gue masih kuat kok ya kan, terus ngapain gue khawatir gitu kan. Olahraga ya nanti dulu lah ya, makan sehat nanti dulu, kan ada seblak, ada cimol, ada goreng-gorengan ya kan, semua dimakan kayak gitu ya. Dan kita biasanya belum mikir nih akan resiko-resiko yang ada di depannya. Dulu waktu kita masih, sekarang sih masih muda ya. Waktu kita merasa muda, kita merasa sehat, kita merasa semuanya tuh baik-baik saja. Sebenarnya masuk usia kepala 3 sih, itu setiap tahunnya 1% dari sel-sel kita, fungsi sel kita itu menurun. Jadi semua fungsi sel kita, begitu kita masuk usia kepala 3, setiap tahunnya semua fungsi dalam badan kita ini turun 1%. Gitu. Itu secara fisiologis, secara normal begitu, tapi itu tidak terasa. Itu masih belum kerasa. Nanti mulai kepala 4, mulai kepala 5 udah makin kerasa. Jadi bukan hanya organ-organ tertentu yang menurun, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar sampai dalam semuanya turun. Sebenarnya harus dipikirkan dulu nih, ya kan, kalau merawat tubuh adalah suatu investasi yang selalu menguntungkan. Berarti nggak pernah minus ya hasilnya? Nggak pernah minus, nggak Oke. pernah rugi. Kita boleh investasi properti dan bisa rugi. Kita bisa investasi yang lain seperti tadi Kak Ari bilang, reksadana dan sebagainya, bisa saja rugi gitu ya. Tetapi kita harus tanam baik-baik di pikiran kita bahwa investasi ke diri sendiri itu tidak pernah rugi. Baik itu leher ke atas, yaitu studi edukasi, maupun leher ke bawah, yaitu aktivitas fisik, menjaga supaya bagaimana selain otak kita sehat juga satu tubuh ini sehat. Itu investasi yang tidak pernah rugi. Dan kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Itu sehat itu menyenangkan, sehat itu mudah. Hal-hal sederhana. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Nah dok, ini karena masih ngomongin soal anak muda gitu ya kan. Ada nih ya dok ya, anak-anak muda yang bilang gini dok, sakit mah takdir, itu mah udah takdir gitu ya kan. Terus hidup kan cuma sekali, jadi kalau mau makan yang enak, mau minum-minum ya kan, mau begadang party ya nggak apa-apa dong. Kan YOLO, you only live once ya kan. Nah bagaimana tanggapan dokter Lydia mengenai pandangan ini? Iya. Gitu teman-teman, karena hidup cuma satu kali, makanya harus isilah diri sendiri itu dengan hal-hal yang baik, yang positif. Karena kalau nantinya sakit pun yang ngerasain, yang menderita siapa? Teman-teman juga gitu kan. Kalau kita nggak ngurus diri sendiri, terus ya orang lain kan ngurus kayak dokter, perawat, atau keluarga ngurus teman-teman tuh kalau misalnya sakit, amit-amit kalau sakit juga seberapa sih bisanya gitu kan. Jadi yang bisa ngurus diri sendiri, yang ngerasain sakit, ngerasain sehat adalah kita juga sendiri. Dan itu sih pilihan ya Kak Ari. Artinya itu bukan takdir gitu menurut saya. Takdir adalah sesuatu atau hasil dari pilihan kita. Menurut saya sih begitu ya. Jadi kalau kita pilih sesuatu yang baik, masa takdirnya buruk sih? Pasti setidaknya kalaupun meleset-meleset dikit ya masih baik lah. Dari itu ya. Tapi kalau kita abai gitu kan, kita sebodoh amat, terserah kita, ya wajar aja kalau takdirnya jadinya buruk gitu. I see. Jadi itu pilihan. Ya kalau kita pilihnya yang baik-baik di awal, ya takdirnya nanti juga harusnya sih baik-baik aja. Berarti memang dari umur segini ini jadi satu kesempatan kita harus bangkitkan ya sebuah pemahaman bahwa gue mau sehat. Iya. Jadi sehat harus ada di prioritas pertama ya teman-teman ya. Jadi bukan di prioritas nomor sekian. Mungkin bisa alokasi ya dok ya kalau udah baru gajian, yang udah kerja gitu kan, atau yang masih mahasiswa kuliah dapat uang jajan dari orang tua ya, bisa dialokasikan buat yang something kesehatan gitu ya. Mungkin apa ya dok ya, mungkin benerin gigi kali ya. Benerin gigi. benar. Gigi itu kalau sakit-sakit gigi itu bisa kumannya bisa ke jantung. Jadi nggak heran tuh umur-umur 20-an, saya lagi punya pasien nih umur 20-an stroke loh. Aduh. So sakit itu tidak melihat usia sekarang ini. Umur 18-an, umur masih muda pun bisa penyakit tua gitu, bisa stroke, bisa jantung.
Bener-bener. Jadi tidak lagi kenal umur ya sobat muda ya. Jadi jangan merasa bahwa gue kan masih muda, diabetes orang tua jadi tiap hari minumnya boba gitu. Jangan ya. Jangan. Kita bisa menerapkan ada pilihan-pilihan sehat yang bisa kita pilih tiap hari. Ya, Nah, sesekali Dok, sih nggak apa-apa. ya, oke. Ya. Kalau tiap hari nggak boleh ya, Yes. over namanya. Nah dok, kalau dalam pola hidup sehat itu kan tadi ada banyak ya, mulai dari kita tidur ya kan, terus ada aktivitas olahraga ya kan, tapi ada metode-metode lain yang orang-orang tuh mulai terapkan ya kan, misal dia minum suplemen ya kan, katanya biar antioksidannya tinggi gitu ya kan, atau mereka melakukan yoga ya seperti yang dokter Lydia lakukan ya kan, atau ada metode lain nih dok yang sebenarnya bisa kita terapkan. Sebenarnya sehat itu murah dan sederhana sebenarnya. Sebenarnya kalau namanya juga suplemen tuh nggak harus itu sih, nggak harus minum gitu. Kalau kita bisa makan yang bagus, yang ideal, kita nggak butuh suplemen juga. Tetapi yang tadi saya bilang juga kalau soal olahraga terserah teman-teman sih, teman-teman mau olahraga apa. Tapi yang sesuai dengan keinginan teman-teman, nggak bisa kita paksain gitu. Nah kalau soal menyambung yang tadi ya untuk pola hidup sehat itu selain kita tidur yang cukup, bangun dimulai dengan ibadah, olahraga, melakukan sesuatu yang positif. Olahraga pun harus ada 30 menit setiap hari ditingkatkan berkala begitu ya. Makanannya itu teman-teman yang wajar-wajar aja lah ya. Pokoknya makan 3 kali sehari, jangan ngemilnya. Kebiasaan kita sekarang tuh ngemil. Oke. Ngemilnya itu yang kurang baik. Kalau ngemilnya diganti sama yang sehat-sehat, semisal katanya kacang-kacangan, kacang almond gitu, pada mahal ya dok ya. Nah itu gimana dok? Boleh itu? Nah ngemil yang sehat itu juga harus perhatiin teman-teman punya badan juga. Oke. Ada yang genetiknya masih muda gitu, genetiknya asam urat. Misalnya yang teman-teman dari daerah timur, atau dari Sumatera sana, itu sebenarnya punya genetik asam urat. Jadi kayak Ari bilang kalau ngemil kacang sebenarnya secara umum sih sebenarnya sehat, tetapi untuk teman-teman yang punya genetik seperti itu ya jangan. Oke. Makanya kita harus tahu dulu nih diri sendiri itu seperti apa. Nah dok, ini nyambung ya. Bagaimana kita mengenal diri sendiri? Apakah cukup dengan kita menerawang diri ya kan, kayaknya aku gini-gini, atau kita perlu check up? Iya dong, check up dong ya. Check up, sesekali check up lah. Ya masih muda itu check up aja dulu semuanya. Bagaimana sih diri. Ya sekarang kita kalau kita nggak periksain diri bagaimana kita mau kenal ya kan. Oke. Taunya kan cuma di luar, di dalam nggak tahu. Jadi Bener. sebaiknya sih check up aja setahun sekali lah teman-teman. Setahun sekali worth it lah. Ya kan Oke, untuk diri sendiri. biar kita kenal ya. Kalau kita kenal maka kita bisa sayang katanya kan gitu ya. Dan kita bisa betulin apa yang kurang betul. Benar. Wah itu oke banget nih ya. Nah dok, ini karena tadi masih ngomongin soal metode ya, aku pengen lompat nih ke beberapa pertanyaannya. Bagaimana tanggapan dokter tentang tindakan-tindakan ekstrim untuk merawat tubuh? Semisal aku pengen langsing ya sedot lemak gitu ya kan, terus atau minum apa tuh obat peluntur lemak atau apa ya kayak semisal pengen mukanya bening gitu ya, terus dia pakai apa? Yang pemutih-pemutih Skincare yang kayak iya. gitu ya kan. Terus juga kayak semisal atau misalkan ada orang merasa aktivitasnya padat sehingga mereka banyak minum doping tiap hari vitamin gitu ya. Nah itu gimana dok? Apakah itu termasuk tindakan ekstrim atau misalkan ya wajar-wajar aja? Nah itu dia Kari. Menarik ya. Saya sih kurang setuju sama yang namanya instan-instan. Ya segala sesuatu yang instan kan rata-rata kurang baik. Mau ujian belajar instan hasilnya biasanya kurang baik ya nggak sih. Terus udah gitu ya pokoknya segala sesuatu yang instan sebenarnya kurang baik. Kita harus progres gitu loh, tanamnya progres. Nah yang kayak gitu-gitu misalnya pelangsing, teman-teman jangan deh. Saya punya pasien cuci darah loh. Kalau diceritain gini serem, tapi ini kan pengalaman ya. Saya harus sharing gitu sama teman-teman. Ya itu karena salah satunya karena minum pelangsing. So itu adalah sejenis kimia-kimia begitu yang maksa badan untuk metabolismenya dipercepat dan akhirnya yang jebol siapa? Liver dan ginjal. Dan pada akhirnya harus cuci darah seumur hidup. Gitu. Jadi makanya saya kurang setuju sama yang instan-instannya. Ya progres aja gitu. Oke, berarti Yang memang sehat. kita perlu nikmatin progresnya teman-teman ya kalau Nikmati mau. prosesnya. Benar, nikmati prosesnya. Sangat nikmat dan enak. Oke, yang penting kita punya mindsetnya dulu ya. Nah berkaitan dengan mindset ya dok ya, kita bilang bahwa, aduh dok, hidup anak muda zaman sekarang mah beda sama zaman dulu ya kan. Sekarang itu stresnya banyak gitu ya. Nah apakah ada kaitan antara stres di pikiran dengan fisik? Sangat berkaitan Kari ya. Tapi benar Kari, yang Kari bilang itu benar. Jadi memang kata penelitian sih anak sekarang tingkat stresnya lebih tinggi.
Berbagai faktor yang mempengaruhi ya. Tetapi makanya dengan tantangan yang ada sekarang, kita pun harus melebihi gitu dari tantangan itu. Manusia itu diciptakan adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi dibanding makhluk ciptaan lainnya. Jadi nggak ada alasan aku tidak bisa beradaptasi. Sebenarnya tidak ada alasan, karena sebenarnya Tuhan tuh menciptakan manusia itu secara penelitian juga, secara ilmiah, itu adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi, paling bisa beradaptasi. Jadi dengan tantangan yang ada sekarang, zaman sekarang ini yang dikatakan lebih stresnya tinggi, ya kita harus lebih bisa beradaptasi. Orang lain bisa survive, kita juga harus bisa survive. Oke, so stres itu bukan jadi satu pembenaran teman-temannya untuk ya udahlah nggak apa-apa emang stres jadi biarin badannya sakit, enggak ya dok ya? Iya, enggak. Kita harus beradaptasi. Kita Ada harus cara beradaptasi. mungkin dok untuk beradaptasi untuk mengelola stres, karena saya tuh pernah baca ya, saya lupa di buku apa ya teman-temannya, ada yang bilang katanya kalau kita stres itu melepas hormon kortisol katanya gitu, sehingga itu membuat tubuh kita menjadi lebih sulit gitu ya, akan membuat tubuh kita jadi lebih gampang untuk terkena penyakit. Yes, rambut rontok, mata cepet rabun. Terus jantung berdebar-debar, bisa serangan jantung di usia muda. Memang begitu sih, tentunya ya, ke arah sana begitu. Jadi sekali lagi mulai dari hal yang sederhana tadi, dari bangun tidur juga nggak boleh buru-buru loh Kari. Oh ya? Bangun tidur itu nggak boleh langsung bangun tidur terus habis itu kita langsung loncat terus periksa email kita atau WA kita, nggak boleh. Biarkan tubuh menyesuaikan, golek-golek dulu di ranjang. Ngulet-ngulet dulu 15 menit dan itu ngefek banget ke mental status kita. Berarti mental status panjang hari itu ya? Oke. Berarti kalau bangun tidur kita boleh yang ngumpulin nyawa dulu ya, kan? Duduk ngumpulin nyawa, ngelamun gitu, bengong gitu boleh? Boleh aja, asal ngelamunnya yang positif. Oke. Ya. Berarti ada kaitannya sobat muda antara stres dengan kesehatan fisik. So, jadi kita perlu manage ini juga ya, manage pikiran. Tapi gimana tanggapan dokter dengan orang yang menggampangkan bilang gini, itu mah paling cuma pikiran kamu, udah nggak usah berobat. Itu gimana dok? Ya sebaiknya juga kalau ada teman-teman kita yang berkeluh kesah sama kita, itu kita mungkin kurang bijaksana juga ya untuk mengatakan hal itu ya. Mungkin ada baiknya juga kita jadi pendengar yang baik, karena menjadi pendengar yang baik bukan saja terapeutik buat orang yang mengeluh kepada kita, tetapi juga terapeutik buat yang dengerin gitu. Jadi kita yang dengerin pun itu terapi buat kita, dan orang yang curhat sama kita pun dia mendapatkan terapi. Jadi agak kurang bijaksana sih kalau kita bilang itu cuma pikiran kamu. Berarti kita jangan kasih pernyataan ya atau judgmental gitu ya. Jadi kita dengerin dulu. Mungkin kalau memang kita lihat teman kita atau bahkan kita sendiri ya dok ya mulai merasakan ada sinyal-sinyal dalam tubuh yang nggak enak gitu ya. Kita bisa, nggak ada salahnya kan ya dok ya berobat ke dokter ya? Iya, nggak ada salah, atau berobat ke teman-teman satu komunitas gitu kan. Berarti di-share ya, jangan dipendam gitu ya dok ya. Oke, berarti apalagi kalau dokternya sebaik dan seramah dokter Lydia, masa takut sih buat berobat ya. Oke, nah dok, tadi kita udah banyak juga bahas soal ini ya, soal pola hidup sehat, stres segala macam, tapi belum di list nih dok ya, makanan dan minuman apa yang wajib kita konsumsi dan yang wajib dihindari. Terkhusus di zaman sekarang ketika jajanan itu banyak menggoda dan menggiurkan ya. Ada teman kantor saya itu kalau malam itu pulang kerja itu suka beli yang aci-acian gitu ya, yang minyaknya tebal gitu ya kan, bahkan bisa 20.000 sendiri nih dok gitu ya. Banyak. Kok meliriknya ke arah sana ya? Ya itu ada teman saya gitu ya. Iya. Sebenarnya sih gampangnya adalah tidak boleh yang terlalu ekstrim. Oke. Terlalu manis, terlalu pahit, terlalu asem, terlalu asin, terlalu apa lagi? Terlalu banyak. Terlalu sedikit juga sama. Ya gitu-gitu deh, yang terlalu itu jangan gitu. Basicnya sih itu. Berarti sebenarnya masih nggak masalah ya dok ya kalau kita jajanan kekinian yang memang base-nya digoreng gitu ya, itu kita masih bisa makan ya, selama memang ada intensitasnya kita. Betul, dan selama itu juga bersih, selama kita juga seimbang, kita melakukan olahraga, jangan cuma masuk tapi nggak ada yang keluar. Oke. Even makanan yang diolah ultra proses begitu? Ya, kalau sesekali nggak apa-apa. Kalau setiap hari itu loh, yang terlalu kan, ini terlalu banyak, berarti terlalu setiap hari. Jangan. Oke. Jadi
dapat nih aku poinnya di sini teman-teman ya. Jadi bukan kita sama sekali nggak boleh, tentu itu akan bikin kita stres karena kita pengen jajan tentunya ya. Jadi itu masih dibolehkan dan oke lah, nggak apa-apa buat tubuh kita selama kita tahu batasan gitu ya. Oke. Nah dok, sebagai dokter Lydia ini udah jadi internis berapa tahun nih dok? 7 tahun. Wah 7 tahun, lama ya, lama banget nih 7 tahun. Nah dari pengalaman 7 tahun itu ada nggak dok kisah-kisah yang menginspirasi nih? Kita pengen kepo nih. Kisah yang menginspirasi ya. Sebenarnya banyak sih, saking banyaknya saya sampai mau pilih yang mana ya Kak Arya. Yang menginspirasi ya. Nah gini teman-teman, saya sih spesialis penyakit dalam yang subnya itu yang concern di bidang ginjal hipertensi. Sehingga mungkin saya akan menginspirasi satu cerita yang terkait dengan itu. Jadi yang tadi saya cerita ke teman-teman bahwa ada satu anak yang usianya baru 20 tahun. Anak ini mungkin karena diabetes dan akhirnya ginjalnya rusak gitu. Dan betapa sayangnya orang tuanya kepada anak ini sehingga salah satu orang tuanya yaitu ayahnya mau mendonorkan satu ginjalnya untuk anaknya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kasih orang tua itu ya begitu besar gitu ke anak gitu. Dan sekarang lagi diproses sih untuk transplantasi ginjal. Nah, tetapi ada satu sisi lain saya juga lihat bahwa ada orang tua yang kerusakan ginjal dan anaknya juga laki-laki masih sehat gitu ya. Ya tidak mau mendonorkan ginjal ya gitu ke orang tuanya gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa orang tua itu segalak-galaknya gitu kan, sekepo-keponya orang tua kita tuh pokoknya mereka tuh sayang kita gitu. Beda lah sayangnya anak-anak sama orang tua ya, dan saya harap sih anak-anak bisa sesayang itu juga sama orang tua. Dan itu yang menunjukkan kasih Tuhan kan, kan mau mengasihi orang tua, ke saudara-saudara, ke pacar, ke suami, istri, teman-teman, saudara-saudara dengan kasih Tuhan. Dan saya bisa lihat kasihnya Tuhan itu di orang tua ke anak ini gitu. Ya itu terharu sih. Wih keren banget. Tentunya dengan 7 tahun pengalaman jadi dokter, kalau bisa ditulisin semua pengalaman bisa jadi buku ya dok ya. Iya betul. Saya pun dengar cerita dokter Lydia ini itu mengharukan banget ya teman-teman ya. Seorang orang tua mau mendonorkan ginjal loh ya guys ya. Itu bukan sesuatu yang gampang tentunya. Betul. Dan itulah makanya teman-teman jaga kesehatan gitu. Berarti bisa kita katakan dengan kita menjaga kesehatan diri kita sendiri, kita mengasihi orang-orang sekitar juga ya dok ya. Betul. Selain kita mengasihi diri sendiri, kita mengasihi orang sekitar kita juga. Kita bisa jagain mama papa kita lebih panjang ya kan. Hidup bisa lebih panjang, bisa lebih banyak hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Hidup akan jauh lebih menyenangkan ya teman-teman kalau kita punya badan yang sehat, kita mau ngapa-ngapain pun enak bisa, tentunya ya. Nah dok, ini waktunya kita nggak kerasa udah setengah jam lebih ya, asik banget ngobrolnya. Tapi sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik dan menggantung ya di antara sobat muda sekalian. Karena mungkin ada teman-teman juga nih di sini yang pernah terpikir ini atau mungkin pernah nyeletuk ya. Ada yang bilang gini ya kan, alah gue mah pengen mati muda aja ya kan, hidup gak usah lama-lama ya, ngapain sih hidup lama-lama, kalau mau 40-an 50 mati gak apa-apa gitu ya kan. Nah gimana tanggapan dokter Lydia terhadap pemikiran anak muda yang pengen mati muda nih dok ya, pengen ngerasa kayak ya udah hidup gak usah lama-lama gitu. Dari sisi medis, orang-orang seperti itu kita bisa kategorikan mereka memiliki gangguan depresi. Dan itu sebenarnya ada obatnya teman-teman ya, itu dari sisi medis. Tapi dari sisi yang satu lagi, secara umum ya itu sih sebenarnya pilihan kan. Tapi kenapa kita harus pilih yang mati muda gitu? Toh kita semua akan ujung-ujungnya mati. Kenapa kita mau mempercepat kematian gitu? Ya kan, dengan kita jalani hari demi hari, maksudnya kita kan cuma punya satu hari. Kita cuma punya hari ini, kita nggak tahu hari esok kan. Ya udah jalanin aja gitu hari ini dengan sebaik-baiknya gitu. Bikin aja apa gitu sesuatu yang positif kan. Banyak banget hal yang bisa dibikin gitu. Tapi kenapa harus memilih untuk yang mati muda gitu? Toh nantinya juga akan mati sih. Iya benar ya. Kalau memang bisa kita jalani dengan panjang dan menyenangkan, tetap harus kita akhiri dengan cepat ya dok ya. Life is fun gitu. Ya tentunya kalau kita bertanggung jawab itu life is fun banget. Kita bisa bikin banyak hal. Dan tapi itu pun kalau punya pikiran begitu jangan dibiarin juga.
Di satu sisi medis adalah itu mengalami depresi. Oke. Dan itu bisa diobatin teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya teman-teman yang teman-teman tahu bahwa ini orang kelihatannya mulai depresi, dia membicarakan soal suicide dan segala macam, teman-teman bawa deh. Jangan bawa ke saya, bawanya ke juga jangan bawa ke Kak Ari, bawanya ke spesialis KJ ya. KJ atau mungkin bisa dari konselor ya, konselor apakah itu oke? Lebih baik ke KJ. Langsung ke KJ ya, oke. Jadi intinya kalau teman-teman mulai ada pikiran-pikiran yang sifatnya suicidal ya, tidak lagi menghargai kehidupan ya, teman-teman bisa mulai cari bantuan profesional ya. Iya. Jadi jangan dibiarkan, karena tadi ya ada 4 ya, sehat itu nggak cuma sehat fisik ya kan, tapi sehat mental dan sehat sosial dan lain-lainnya juga. Oke, Dokter Lydia, ini nyenengin banget loh ngobrol soal begini ya. Jadi kalau teman-teman yang takut sama dokter, takut dengan dokter, mungkin fobia dengan something yang berbau dengan alat-alat kesehatan dan rumah sakit, mungkin bisa dikurangin fobianya teman-teman ya, karena saat itu menyenangkan ya dok ya. Selama kita tahu caranya dan kita membangun mindset. Nah dok, terakhir ya, adakah pesan yang mau Dokter Lydia sampaikan buat sobat muda yang lagi mendengarkan podcast ini? Ayo teman-teman, kita bisa kan, tujuan kita hidup itu kan sebenarnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan kan. Jadi kita bisa melakukan banyak hal positif untuk Tuhan kita. Ya dengan apa yang Tuhan sudah kasih ke teman-teman, teman-teman gandain gitu. Teman-teman make it positif gitu. Nggak usah gede-gede, hal-hal sederhana justru yang kadang-kadang malah menyentuh sesama kita, yang menyentuh Tuhan. Gitu teman-teman, mungkin itu ya. Oke, thank you banget Dokter Lydia. Oke, teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini nggak cuma membuat teman-teman sadar ya bahwa masa muda adalah masa berharga, tapi membuat teman-teman do something ya, membuat teman-teman beraksi. Mulai dari dengerin podcast ini atau mungkin mulai dari besok, pertama jam tidurnya diperbaiki, ya lu makan mulai sehat ya kan. Pokoknya mulai aware ya dok ya, dengan kesehatan diri sendiri. Dimulai dari mulai aware, benar. Mulai dari aware. Oke, karena saya sendiri ini spill dikit ya, saya ini pasiennya Dokter Lydia ya. Kenal dulu 2019 ya, sobat muda, gara-gara mulai sakit lambung di situ ya. Tapi sejak saat itu juga belajar untuk aware, karena balik lagi ya, kita cuma punya tubuh satu gitu ya, nggak bisa diganti teman-temannya. Kalau sakit, yang sakit kita sendiri. Nggak bisa diganti. Benar. Dan kalau Tuhan udah netepin, oh kamu umurnya misalnya 70 tahun, tetapi karena kita tidak investasi dengan benar dari sejak muda, kita sudah mulai sakit di umur 50 tahun, teman-teman bisa bayangin 20 tahun hidup menderita sampai 70 tahun dipanggil Tuhan. Nah, kita semua tidak mau itu terjadi. Benar. Iya. Dan teman-teman lihat, Kak Ari jadeng sudah sehat banget dari episode sebelumnya mungkin, yang sekarang udah keren banget. Sudah menggendut, tapi gendut yang sehat ya sobat muda ya. Oke, Dokter Lydia, thank you banget. Nah dok, sebelum kita akhiri, bolehkah minta kesediaan dokter untuk kita doa bareng ya? Kita ajak audiens sobat muda dimanapun kalian berada, di kosan, ya lagi denger di kereta, di bus atau dimanapun ya, untuk kita tutup podcast ini dengan kita doa bareng. Boleh ya dok ya? Baik, ya mari kita berdoa teman-teman. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang sungguh sangat baik. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkenan menjadi Bapa kami dan kami boleh menjadi anak-anak Bapa. Sungguh merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa kalau kami boleh menjadi anak-anak Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, semoga dengan podcast ini menjadi suatu media yang sangat baik untuk menjadi berkat bagi kami, bagi yang mendengarkan dan bagi teman-teman juga yang mungkin bisa men-share ke teman-teman semua. Dan pada akhirnya menjadi suatu anugerah bagi kami dalam menjaga kesehatan kami. Karena kami tahu bahwa tubuh ini Tuhan sudah tebus dan tubuh ini sangat berharga. Akan sangat menyenangkan sekali dan memuliakan Engkau sekali apabila kami dapat menjaganya dengan baik, menginvestasikannya dengan baik, dan juga memakainya dengan baik segala anugerah talenta daripada Engkau untuk menjadi kebaikan bagi sesama. Dimuliakanlah Engkau selalu ya Allah Bapa kami, dan terima kasih untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke Sobat Muda, thank you banget buat kebersamaannya, buat kesetiaan kalian mendengarkan podcast kamu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Warung Sate Kamu. Juga kita ada di Spotify dan di Noise. Dan jangan lupa karena tadi Dr. Lydia bilang bahwa pilihan kita saat pagi hari menentukan seisi hari kita. Bangun tidur jangan langsung cek WA, boleh saat teduh ya menggunakan aplikasi Warung Sate Kamu yang hadir di website, di Android dan juga di iOS. Dan jangan lupa setelah teman-teman bersaat teduh, pastikan teman-teman terus bertumbuh di dalam iman, karena kalau kita berakar pada tempat yang tepat, pada tempat yang baik, maka hidup kita pun berbuah dan berbahagia tentunya. Oke, thank you Sobat Muda semua. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai ketemu. Salam sehat. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.